Cerita fantasi dalam sebuah novel suatu hari berubah menjadi kenyataan ke dunia manusia. Hanya ada satu pembaca novel yang tahu akhir dari skenario, tapi alur skenario berubah berantakan dan ada segudang misteri yang belum terpecahkan. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Dokja dan orang-orang yang masih bertahan hidup menghadapi Outer God yang muncul dalam skenario. Inkarnasi lain langsung tak sadarkan diri terkena plausibilitas yang kuat. Bersama Jung Hyuk dan Dokja dengan kekuatan Goryeus, mereka melawan Outer God. Dokja yang mendapatkan bantuan dari rasi semenanjung Korea mulai bergerak. Goryeus bilang, "Bergeraklah selagi aku mengumpulkan kekuatan. Kita harus membuat celah." Ia mengalirkan kekuatan pada pedang Dokja. Sejenak Dokja berpikir, aku bisa merasakan kekuatan yang tak bisa dibandingkan dengan first atau second sword style. Jung Hyuk langsung bergerak. Akan kuulur waktu sebanyak mungkin. Ia mengeluarkan skill Gigantification. Tubuhnya kini berubah menjadi raksasa dengan kekuatan yang semakin meningkat. Tentakel Outer God dengan pedang Jung Hyuk mulai beradu. Satu tebasan diberikan, serangan itu membelah tangan tentakel sampai dalam. Tanpa henti Jung Hyuk memberikan serangan. Sementara itu Dokja bergerak mencari celah. Goryeus bilang, ternyata yang bisa kulakukan cuma sebatas ini saja. Meski aku menerima banyak bantuan plausibilitas, akan kuserang dengan third sword style. Semoga dia mau menyerah dan kembali setelah menerimanya. Dokja bilang, bukannya kau bilang mau melindungiku? Aku akan melindungimu seperti yang telah aku janjikan atas namaku. Selain itu, aku juga kenal dengan Demon of Horizon. Akan kuminta dia untuk mengirimmu ke dunia lain. Bukankah tidak ada batasan waktu di skenario ke-9 ini? Untuk sementara, kau bisa bertahan hidup jika kabur ke tempat lain. Sontak Dokja kaget. Cheok Jung Yeon tahu tentang Demon of Horizon. Sebenarnya dia makhluk macam apa sampai punya kekuatan semacam itu? Goryeus menjawab, dia lebih mendekati dewa dibandingkan demon. Kau tak perlu tahu detailnya, sebaiknya kau berdoa tidak pernah bertemu dengan dia. Sejenak Dokja teringat isi novel, Demon of the Horizon. Dialah yang mengirim Shin Yosung putaran 41 ke sini dan merupakan penyalur disaster kepada para Dokaebi. Di sisi lain, Jung Hyuk terus memberikan tebasan untuk memutus tentakel Outer God. Staminanya terus terkuras hingga muntah darah. Jung Hyuk terus berusaha melawan hingga batasnya. Dokja terus mencari celah sambil Goryeus mengumpulkan kekuatan pada pedangnya. Apa kau juga bisa membuat orang selain aku kabur dengan cara itu? Goryeus menjawab, plausibilitas sebesar itu takkan diizinkan. Untuk sekarang jangan khawatirkan orang lain, jaga saja dirimu sendiri. Dokja bilang, baiklah. Sekarang aku punya ide, sebaiknya kau berkonsentrasi. Meski aku sendiri sadar kalau membunuhnya dengan The Sword Style itu tetap mustahil. Kalau kau bisa membantuku, berarti kita mungkin bisa membunuhnya. Lukai tubuh aslinya dengan cara apapun dan lemparkan aku ke dalam lukanya. Goryeus heran mendengar perkataan itu. Jung Hyuk mengumpulkan kekuatan di tangan dan menembakkan pada mata Outer God. Outer God teriak kesakitan. Dokja menemukan kesempatan. Ia langsung mengaktifkan Electrification. Dokja melompat di dekat mata Outer God. Tapi kemudian pergerakan Dokja terhenti. Ia merinding ketakutan. Aku akan mati kalau melawan makhluk itu. Aku pasti akan mati. Apapun yang aku lakukan, aku tak bisa mengalahkan makhluk itu. Goryeus membantu. Dasar rasi bodoh, jangan sampai mati di sini. Ia kembali mengambil alih tubuh Dokja. Di sisi lain, Jung Hyuk sudah mencapai batasnya. Kekuatan Goryeus kembali menyelimuti pedang Dokja. Ini adalah pedang yang dibuat untuk menaklukkan lautan. Tentakel Outer God mulai menyerang. Aku Cheok Jung Yeon akan menebasmu. Third Style. Teknik ketiganya itu dilancarkan.
Satu tebasan pedangnya menghasilkan lintasan yang luas. Si Sparating Third Blade, tebasan itu berhasil memotong beberapa tentakel. Outer Guard dibuat kesakitan. Setelah serangan itu, Dokja terkapar dan terluka parah. Goryeo bilang, aku tak bisa memberikan luka yang dalam karena kekuatannya kurang. Dokja masih gemetaran. Tidak, ini cukup, sudah terbilang berhasil. Dalam hatinya ia bilang, tidak aku sangka kekuatan rasi tingkat sejarah ternyata sebesar ini. Dia membelah 7 tentakel dan memberikan luka pada tubuh asli Outer Guard. Terlihat di dekat mata Outer Guard terluka. Dokja berkata, sebelum lukanya menutup, aku harus segera masuk. Mendadak ia heran, sialan, kenapa kakiku tidak mau bergerak? Dan di sana, kedua kakinya sudah terputus. Para rasi Nebula Pedas mencemooh penderitaan Anda. Para rasi Nebula Papyrus bersulang satu sama lain sembari menyaksikan skenario Anda. Rasi Queen of the Darkness Spring menatap Anda dengan tatapan sedih. Dokja kecewa, sialan, padahal sudah bisa dilukai, tapi kondisiku malah seperti ini. Jonghyuk kemudian datang. Ia menyadari rencana Dokja dan langsung membopong tubuhnya. Jonghyuk mendekati luka di tubuh Outer Guard. Aku cuma harus melemparmu ke bagian yang tersayat itu, bukan? Jangan bilang kami harus mengadakan pemakaman lainnya. Dokja menjawab, jangan khawatir, lagi pula aku akan hidup lagi. Bukan itu, melainkan skenario kedua. Jonghyuk teringat kembali saat pertemuan pertamanya dengan Dokja. Dokja tersenyum. Kenapa kau tiba-tiba mengingatnya? Cepat lemparkan aku dan nyahlah dasar bajingan. Jonghyuk kemudian melempar Dokja ke luka tersebut. Aku percaya padamu, Kim Dokja. Dokja melesat maju. Goryeo bilang, aku tak bisa pergi bersamamu ke dalam sana. Sontak Dokja heran. Hingga pada akhirnya, bersamaan dengan luka yang pulih, Dokja berhasil masuk ke dalam tubuh Outer Guard. Kemudian setelah itu, Dokja membuka mata dan berada di dimensi lain dengan banyak tulisan yang melayang. Dalam hatinya ia bilang, sepertinya aku sudah berada di dalam perut Outer Guard di Four of Dream. Berarti yang di depanku ini adalah kisah-kisah yang telah ia lahap. Dokja melihat kisah Founder Mother. Semua ini salahku. Sejarah bodoh yang telah berlangsung terlalu lama. Aku harus melindungi dataran ini dari Nebula. Tapi saat ini tidak ada lagi yang tersisa di Hongik. Kemana perginya semua kreator deity? Aku ingin melihatmu, Hwanung. Sejenak Dokja berpikir, pondasi eksistensi Outer Guard berasal dari outer space ini. Meski setengah dari The Four of Dream terhubung ke lantai 2 Dark Castle, mustahil aku bisa kabur kalau sudah ada di perutnya seperti ini. Tak lama terdengar suara. Aku mencium aroma cerita yang menarik. Makhluk rendahan skenario. Kenapa kau bisa mendengar suaraku? Dokja dibuat ketakutan. Fourth Wall telah diaktifkan hingga batasnya. Meski Devourer of Dream bukan termasuk Great Old One, tapi kekuatannya sekaliber ini. Entah apa yang akan terjadi jika Fear of Sarnath, Horror from the Hill, dan Master of Air Ilyeh muncul di sini. Dokja berusaha tenang. Devourer of Dream, wahai dewa agung dari dunia lain. Siapa sebenarnya dirimu? Apa kau makhluk yang dianugerahi berkat spesial? Dokja sadar sesuatu. Dia berusaha menginvasi pikiranku. Meski pada akhirnya diusir oleh Fourth Wall, aku bisa merasakan hasrat murninya untuk memburu. Dokja bilang, aku kesini untuk memberitahumu sebuah cerita. Di antara semua fable yang telah kau makan, pasti ada yang bernama Lee Sok-kyung. Tolong kirimkan dia kembali. Sebagai gantinya, akan kuberitahu sebuah cerita tentangku. Devourer of Dream berkata, rasi kecil, apa kau berniat membuat kesepakatan denganku? Seekor beruang tidaklah berbincang dengan ikan, seperti halnya manusia yang tidak bernegosiasi dengan serangga. Kau tidaklah layak membuat kesepakatan denganku, karena aku bisa merenggut semua yang kau miliki kapan saja. Devourer of Dream membentuk dirinya menjadi beruang.
Dokja menjawab, "Kalau begitu, lantas kenapa kau masih berbicara dengan serangga ini daripada langsung mengambil semua yang kumiliki?" Seekor beruang hanya tahu cara memakan ikan, tapi tidak dengan cara menikmatinya. Yang dia lakukan hanyalah merobek sisik ikan dengan cakarnya yang kotor dan menusuk isi perut dengan cakarnya yang kotor, lalu dengan segera menghilangkan rasa laparnya. "Bukankah aku ini bukan serangga dan kau juga bukan beruang?" Auterga tersenyum. Dokja bilang lagi, "Status dari Fable akan rusak jika kau mengambilnya dengan paksa." Sejenak ia berpikir, seandainya aku tak membaca novel asli, aku pasti takkan pernah tahu seperti apa ekspresi tersenyumnya. Dokja bilang lagi, "Kalau kau langsung menghancurkan dan melahapku, kau takkan bisa mendapatkan sebuah cerita yang sempurna. Kau takkan pernah tahu rasa sebuah cerita yang bisa kau makan di kondisi terbaiknya." Autergat kemudian mengeluarkan jiwa Sokyung. "Apa ini yang kau mau? Cerita ini juga memiliki beberapa bagian yang menarik. Aku menyimpannya karena aromanya lebih lezat dari kulit terasi yang aku makan bersama dirinya. Karena aku akan memakanmu. Sayang jika aku harus memberikan ini padamu." Dokja kesal. Bajingan ini, dia tidak tahu hidangan lezat karena dia Autergat dengan status yang rendah. Devourer of Dream bilang, "Percakapan kita berakhir di sini. Akan kulahap kalian semua." Dokja berusaha tenang. "Baiklah, kalau sebegitunya kau ingin makan, makan saja sesukamu. Sebagai gantinya, coba saja makan semua ini." Gerombolan ikan mulai menggerogoti tubuh Dokja. Dari tubuhnya yang dimakan, banyak cerita yang keluar. Dokja terlihat kesakitan, tubuhnya semakin menghilang. Cerita Dokja mulai dimakan oleh Devourer of Dream dengan rakus. Cita rasa ini sungguh lezat. Dan ternyata Dokja sudah merencanakan sesuatu. Teruslah lahap sampai merasakan kehadiran Fourth Wall. Skill eksklusif Fourth Wall bereaksi pada getaran yang mengetuk dinding. Hingga setelah itu, cerita novel dalam kepala Dokja kemudian keluar. Devourer of Dream heran, "Apa yang kau lakukan?" Sejenak Dokja teringat isi novel. Yo Jung Hyuk juga pernah dimakan dewa ini di regresi 136, tapi dia tidak mati. Dia pernah berkata, "Kalau sebegitunya kau ingin makan, makan saja sesukamu." Dokja terus memberi makan dengan cerita Jung Hyuk dalam novel. Dalam novel, Jung Hyuk berkata, "Kau akan menemukan emosi yang kualami sambil mengulang kehidupan selama 136 kali. Terpencilkan, kesedihan, amarah, dan kerusakan. Semua kebencian pada dunia ini." Perut Devourer of Dream mulai membusung. Ia mulai kelabakan. "Tunggu dulu, hentikan semua ini." Dokja bilang, "Kau menganggap manusia sebagai makhluk yang lebih kecil dari serangga. Sekarang giliranmu merasakan rasa sakit serangga tersebut. Kalau kau masih punya kepercayaan diri untuk memakanku, kau bisa memakanku sepuas yang kau inginkan." Cerita yang diberikan Dokja tidak ada habisnya. Hingga pada akhirnya, perut Devourer of Dream benar-benar meledak. Dokja teringat kembali perjalanan Jung Hyuk dalam novel. Sang Devourer of Dream yang telah hidup selama 18.000 tahun setelah kelahirannya di angkasa, untuk pertama kalinya sadar bahwa ada cerita di dunia ini yang tak boleh dimakan. Devourer of Dream berusaha keras menyingkirkan cerita penderitaan seumur hidup Jung Hyuk, dan yang dia makan bukan cuma 136 nyawa. Dokja berkata, "Apa kau tahu apa yang akan terjadi pada seorang manusia yang hidup selama ribuan tahun? Inilah rasa sakit umat manusia tentakel bajingan." Ingatan Jung Hyuk yang dimakan Autergat terus membuatnya menderita. Dan yang terjadi selanjutnya, Fourth Wall perlahan membuka matanya. Kertas-kertas isi novel mulai menyelimuti tubuh Autergat. Fourth Wall menatap ke arah mangsanya. Fourth Wall melihat ke arah The Devourer of Dream dan tersenyum lebar. Sontak Dokja heran karena Fourth Wall muncul tanpa ia prediksi. Tubuh Dokja kembali seperti semula, dan kemudian dari balik dinding Fourth Wall, Dokja melihat Devourer of Dream hendak dilahap oleh Fourth Wall.
Perlahan-lahan tubuhnya menghilang dan mulai kesakitan. Great Old One, di mana kalian semua? Great Flood. Hingga pada akhirnya Outer God tersebut dilahap sepenuhnya oleh Floodwall. Floodwall telah menyelesaikan makanannya. Anda telah mengalahkan Outer God. Starstream kesulitan berkata-kata melihat penampilan Anda. Pencapaian tak bernama telah ditambahkan ke dalam Fable ke-6 Anda. Level Anda sedang dievaluasi. Para Outer God sedang terkejut atas kematian Devourer of Dream. Para Outer God berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Beberapa dari Great Old One melihat sekilas ke arah Anda. Dokja kemudian muntah darah. Sialan, ini sakit sekali. Apa ini yang dirasakan Jung Hyuk saat regresinya ke 136? Tak lama kemudian tubuh Sokyung muncul. Dokja langsung memegang ibunya. Syukurlah dia masih hidup. Tapi kenapa kami masih berada di outer space? Kenapa ruangannya tidak hancur? Setauku setelah Jung Hyuk membunuh Devourer of Dream, outer space-nya jadi runtuh dan dia kembali ke dunia asal. Floodwall menatap ke arah Anda. Dokja mulai panik. Apa jangan-jangan? Floodwall menggelengkan kepalanya karena menyesal. Floodwall masih merasa lapar. Floodwall mulai mengkonsumsi puing-puing yang tersisa. Tubuh Sokyung hendak dilahap oleh Floodwall. Dokja semakin panik. Jangan makan dia. Dokja tak kuasa menahan ibunya dilahap. Hingga pada akhirnya Sokyung sepenuhnya dilahap oleh Floodwall. Floodwall tertawa seakan sudah puas. Floodwall mulai meneteskan air liurnya saat melihat Anda. Dokja marah. Sudah aku bilang jangan makan dia. Cepat muntahkan. Masih ada hal yang perlu aku tanyakan padanya. Masih ada hal yang belum kudengar darinya. Sejenak Dokja berpikir, selama ini aku tak tahu kemana perginya mereka yang telah terlahap oleh Floodwall. Sejauh ini tak ada satupun makhluk yang kembali. Mulai dari Theater Dungeon, Nirvana Sang Reincarnation, Devourer of Dream, bahkan ibuku. Kemudian setelah itu, Floodwall memperlihatkan sesuatu pada Dokja. Aku ingat saat pertama kali aku memberinya nama. Dokja sadar ingatan itu dari ibunya. Dokja semakin kesal. Bukan dengan cara ini. Aku ingin mendengar ceritanya langsung darinya. Floodwall terus bercerita. Dia hanya ingin menggunakan dok yang artinya sendiri. Dan aku ingin menggunakan dok yang artinya membaca. Mungkin saat itulah aku sadar kalau dia dan aku tidak sama. Aku berharap dia hidup sebagai pembaca daripada orang yang kesepian. Paling tidak manusia tak merasa kesepian selama mereka membaca. Itulah yang ingin aku percayai. Kemudian Dokja diperlihatkan ingatan masa lalu. Di hari kelam itu, ayah Dokja mabuk dan memukul Sokyung. Sialan, kau pikir kau ini wanita kelas atas. Berani sekali kau memandang rendah diriku. Jangan melihat aku dengan mata itu. Sokyung menangis setelah dipukulnya. Ibunya menenangkan. Yang kuat Sokyung, pikirkanlah tentang Dokja. Pria terkadang melakukan itu karena dorongan sesaat. Di sekolah Sokyung dipanggil, Nyonya Kim, menurut saya Anda perlu memperhatikan Dokja. Kata hati Sokyung bisa didengar Dokja. Rasanya sulit. Dulu aku lelah sampai-sampai tak bisa memikirkan apa-apa lagi. Tapi saat aku merenungkannya, anak itu pun pasti akan mengalami masa yang berat. Dokja tetaplah di sini. Jangan keluar kecuali ibu bilang boleh. Hari-hari Sokyung di rumah penuh dengan kekerasan. Andai saja dulu aku membawanya pergi tanpa mempedulikan orang berkata apa. Seharusnya aku membawa anakku dan pergi jauh dari sana. Tapi kenapa aku tidak bisa? Itu terjadi saat larut malam. Ayahnya kembali membentak. Kalau kau tidak di sini, aku pasti tak akan jadi serendah ini. Sokyung bilang, kita bicarakan baik-baik. Turunkan dulu pisaunya. Dokja keluar dan melihat pertengkaran mereka. Dokja, sudah ibu bilang diam di kamar. Ayahnya kemudian menyeret Dokja dan teriak, aku lebih baik mati dan kalian juga sebaiknya sama. Bagaimana kalau kita semua mati saja? Lagi pula situasi kita pasti jadi makin kacau kalau terus hidup. Sokyung marah saat Dokja ikut dipukuli.
Sokyu mengambil pisau dan menyerang hingga ayahnya tumbang. Dalam hatinya Dokja bilang, pada akhirnya ibu menusuk ayah dan dia memberitahuku setelah aku terbangun dari pingsan. Dokja, mulai sekarang kau harus membaca semuanya lagi. Ayahmu, dia melakukan hal buruk yang membuatnya pantas mati. Jangan lupa kau adalah korban. Adegan itu terus muncul berulang kali. Dokja, kau harus membaca semuanya lagi. Hingga setelah berulang kali diputar, satu ingatan yang sebenarnya muncul. Ayahnya yang hendak menyerang dengan pisau tak sengaja menjatuhkan pisau di dekat Dokja. Dokja yang diliputi amarah kemudian mengambil pisau itu. Dokja yang saat ini sontak kaget. Apa jangan-jangan Dokja kecil sambil gemetaran memegang pisau itu? Sokyung teriak, "Dokja, jangan, turunkan pisaunya." Saat ayahnya hendak menghampiri Dokja, tak sengaja ia terpeleset oleh botol minum di lantai dan kemudian jatuh di atas Dokja yang memegang pisau. Ayahnya kemudian sekarat karena itu. Sokyung mencoba menenangkan. Dokja, mulai sekarang kau harus membaca semuanya lagi. Ayahmu, dia melakukan hal yang buruk yang membuatnya pantas mati. Ini adalah bentuk pertahanan diri. Dalam hatinya Sokyung bilang, seandainya waktu itu aku memanggil ambulan, dia pasti masih bisa hidup. Waktu itu hanya aku yang bisa menyelamatkan nyawanya dan hanya aku yang bisa membuat keputusan itu. Yang aku bilang pada anakku bukanlah kebohongan, akulah yang membunuhnya. Dokja tercengang, ia sadar kalau selama ini Dokjalah yang menusuk ayahnya dan ibunya yang membiarkan ayahnya sekarat. Mengetahui fakta itu, Dokja sejenak termenung. Aku selalu memikirkan tentang ibu. Aku selalu berpikir itulah yang mungkin terjadi pada waktu itu. Aku selalu memikirkan tentang ini dan aku pikir hanya ini satu-satunya penjelasan atas perilaku ibuku. Tentang kenapa dia tiba-tiba menulis buku yang tidak aku mengerti. Tentang kenapa aku harus menjadi putra seorang pembunuh. Sokyung memegang pipi Dokja kecil. Apapun yang terjadi, sebagai seorang ibu, seharusnya aku tidak bertindak seperti itu. Pada akhirnya, aku hanyalah seorang ibu yang melarikan diri. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.